Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2427 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43a. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari 3 tokoh yang disebut dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama Tuhan Yesus, orang tua yang anaknya sakit, dan para murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 21, kita dapat melihat di sana bahwa anak ini menderita sakit ayan atau epilepsi. Saudara, mari kita belajar. Perhatikan di sini. Kita belajar dari orang tua anak yang sakit ini. Yang pertama, orang tua ini tidak menyerah. Amin. So, perhatikan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia datang membawa anaknya yang sakit, menderita, yang pada saat itu sedang kambuh, saudara. Kalau hanya bawa diri saja, mungkin dia bisa cepat berhadapan dengan Yesus. Tetapi ini membawa anaknya yang sakit ayan ini, saudara, tentu perlu perjuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari orang tua ini, dia tidak mengenal kata menyerah. Walaupun mungkin dia sudah kecewa dengan murid-murid Yesus, dia sudah datang kepada murid-murid Yesus, murid-murid juga mungkin sudah mendoakannya, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Tapi saudara lihat, orang tua ini tidak menyerah, walaupun mungkin dia sempat tawar hati ketika dilayani para murid. Karena orang tua ini percaya bahwa murid-muridnya ini bisa menyembuhkan anaknya, karena murid-murid Yesus adalah representatif atau perwakilan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua ini sempat kecewa dengan murid-muridnya. Tapi sekali lagi dia tidak menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua ini
datang kepada Yesus. Kalau dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 berkata, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua yang anaknya ini diserang roh jahat sehingga dia menderita sakit ayan atau epilepsi ini, datang menyembah Yesus. Amin. Memohon dan berseru kepada Yesus supaya anaknya satu-satunya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami jamahan, lawatan, mujizat Tuhan, jangan menyerah. Mungkin saudara sudah kecewa karena apa yang saudara sudah kerjakan selama ini, sudah mencari dokter, ahli, dan lain sebagainya, tetapi tidak membuahkan hasil. Bukannya lebih baik, justru semakin parah. Keuangan saudara juga kandas saat ini. Saudara sudah didoakan hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak ada perubahan. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, perhatikan orang tua ini yang tidak mengenal kata menyerah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan menyerah saudara. Tetap percaya kepada Yesus, selalu datang kepada Yesus, datang menyembah Dia, terus berdoa memohon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, mujizat itu pasti Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, aduh ini sudah gak mungkin. Karena saudara sudah berusaha, berupaya, sudah datang ke sana kemari, sudah didoakan, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Saudara jangan tawar hati. Amin. Tetap datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, memohon, berdoa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat orang yang terus datang kepada Tuhan, terus minta kepada Tuhan, terus berdoa, maka saudara akan melihat orang-orang seperti itu tidak akan pernah dikecewakan. Mereka akan melihat mujizat Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menegur para murid. Perhatikan ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menerima orang yang membawa anaknya yang sakit ayan ini. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Di lain sisi, Tuhan Yesus menegur para murid yang adalah perwakilan Yesus karena mereka tidak dapat menyembuhkan anak ini. Padahal Tuhan Yesus sudah memberi mereka kuasa. Waktu Yesus memanggil dan mengutus mereka untuk pergi melayani, Tuhan Yesus sudah memberi mereka kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Saudara dapat melihat di dalam Injil Lukas pasal 9, di sana di mana Tuhan memberi mereka tenaga dan kuasa. Amin. Untuk melawan kuasa-kuasa jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan memberi mereka kuasa. Kenapa para murid tidak bisa menyembuhkan anak ini? Ayat 41 di sana dikatakan mereka kurang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid Yesus berpikir kuasa yang mereka terima hanya di saat pasal 9 saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kuasa Tuhan itu ada pada kita di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, diberi kuasa. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Sampai kapan kuasa Tuhan ada pada kita? Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak permanen kepada kita. Pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan ada pada kita. Amin. Tapi di saat kita ragu, di saat kita tidak percaya, di saat kita khawatir, tidak ada kuasa Allah di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita sudah menerima Yesus. Tuhan memberi kita kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa. Makanya kita harus tetap percaya kepada Tuhan.
Amin. Sehingga kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita lihat diri kita. Ketika kita berdoa, ketika kita melayani, ada kuasa apa tidak? Kalau tidak ada kuasa, jangan-jangan kita sudah mulai meragukan Yesus. Sama seperti para murid yang hanya menganggap bahwa kuasa itu hanya diberikan waktu mereka dipanggil dan diutus. Tapi ketika mereka hidup sehari-hari dengan Yesus, mereka tidak percaya bahwa kuasa itu ada pada mereka. Padahal orang tua ini nggak perlu bawa anaknya kepada Yesus, cukup kepada murid-muridnya. Tapi karena murid-muridnya tidak percaya diri bahwa kuasa Tuhan itu ada pada mereka, sehingga mereka menjadi tawar hati. Mereka tidak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan itu ada pada kita ketika kita percaya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara buat kita anak-anaknya. Amin. Jadi saudara, apapun yang menjadi kata orang, oh dokter bilang ini mustahil bisa sembuh, umur bapak ibu sudah gak lama. Saudara yang dikasih Tuhan, mana lebih saudara percaya? Kata dokter apa kata firman? Saudara, kalau kata dokter sudah percaya, ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau saudara percaya kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, melakukan segala perkara yang mustahil bisa jadi mungkin, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Mujizat terjadi dalam hidup saudara karena saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Rupanya para murid tidak punya kuasa mengusir roh jahat pada anak itu karena apa? Mereka merasa tidak percaya diri, tidak percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada mereka. Jangan-jangan kita sama seperti murid-murid ini. Karena kita sudah setiap hari ikut Tuhan, melayani sampai kita sudah gak percaya diri bahwa kuasa Tuhan itu ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, praktekkan kuasa Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau. Saudara mempraktekkan, percaya bahwa kuasa yang tidak terbatas itu ada pada kita. Haleluya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan tidak percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka tidak berani, tidak mau melayani ketika harus berhadapan dengan setan. Dengar baik, kuasa yang ada pada kita yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, lebih besar daripada kuasa-kuasa si iblis. Amin. Kuasa yang ada dalam diri saudara lebih besar karena Tuhan ada pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga kita belajar dari para murid. Para murid ini mereka banyak kurangnya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 18 sampai ayat 21. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan-setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa para murid mereka tidak memiliki kuasa itu? Karena banyak kurangnya. Apa kurang para murid? Kurang percaya. Amin. Jadi kalau percaya Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah, percaya sepenuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya terjadi mujizat, tetapi di saat tidak terjadi apa-apa kepada kita, walaupun kita mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa bertahun-tahun, tetapi kita masih saja sakit, tidak mengalami mujizat, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang yang percaya. Amin.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kan hanya percaya kepada Tuhan Yesus ketika terjadi mujizat. Jadi di saat tidak terjadi apa-apa dalam hidup mereka, mereka meragukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, murid-murid kurang percaya. Saudara dan saya harus percaya sepenuhnya. Mau terjadi mujizat atau tidak, tetap percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Kurang yang kedua, kurang iman. Makanya Tuhan Yesus di sini berkata, kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa bilang kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan taat kepada saudara. Dia akan pindah, saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi kalau saudara punya iman, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Makanya saudara, iman itu harus ditambah-tambahkan. Jangan semakin hari semakin kurang, lama-lama hilang, lenyap. Saudara, dari mana iman terus bertambah? Dari pendengaran akan firman. Makanya terus kita baca firman, dengarkan firman Tuhan, karena di saat itu iman kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus terus bertambah imannya. Haleluya. Yang ketiga yang kurang pada murid, kurang berdoa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu tandanya kita mengakui kuasa Tuhan. Kita merendahkan diri, makanya kita memanggil Tuhan sebagai bentuk kita mengandalkan Tuhan. Di saat kita berdoa, Tuhan turun tangan. Amin. Apalagi yang kurang kepada mereka, kurang puasa. Saudara, makanya firman Tuhan dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau memiliki kuasa Tuhan yang besar, saudara harus berpuasa. Amin. Sehingga kuasa Tuhan bekerja maksimal dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang kurang daripada murid-murid Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kekurangan para murid supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan maksimal. Amin. Apa yang kurang pada mereka kita belajar hari ini, dan kita dapat melihat diri kita. Kalau ada yang kurang, terus kita tambah-tambahkan supaya semakin hari semakin meningkat. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, maka kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang tadinya masih kurang percaya, kurang iman, kurang berdoa, kurang puasa, sekarang bertambah-tambah. Amin. Tambah percaya, tambah iman, tambah berdoa, tambah berpuasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara, hari ini kita belajar dari orang tua yang anaknya sakit ayam ini. Dia tidak mengenal kata percaya. Walaupun dia sudah kecewa dengan murid-murid, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap datang cari Tuhan, karena dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima orang yang sakit ayam ini, menyembuhkan dia. Tapi saudara perhatikan bahwa Yesus juga menegur para murid. Kenapa mereka ditegur? Karena mereka tidak memakai kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yang ketiga, dari para murid kita belajar banyak kurangnya. Mereka kurang percaya, kurang beriman, kurang berdoa, kurang berpuasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kurang-kurang dalam diri kita, mari kita terus tambah-tambahkan. Amin. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, terus bertambah. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.